kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Kang Emil ini maju ke Pilkada Jakarta dengan alasan sebenarnya satu di belakang itu, yaitu adalah karena keinginan Presiden Jokowi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Saatnya kita suarakan Jaga Jakarta. Jaga Jakarta, itulah alarm peringatan kewaspadaan yang muncul dalam YouTube Mahfud MD Official. Ada apa kira-kira di balik tagar tersebut? Lantas apa hubungannya dengan Jakarta? Apakah semua itu punya kaitan dengan proses politik pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta kemarin? Memang kalau kita lihat sekilas, pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta kemarin itu aman-aman saja. Bahkan sekarang kita sudah bisa lihat hasil perolehan suara melalui quick count dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang sudah dirilis oleh berbagai media. Di situ pasangan Pramono Rano unggul mendapat perolehan suara sekitar 50,07%. Kemudian disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono yang memperoleh suara 39,40%. Lantas ada pasangan Dharma Kun mendapatkan suara 10,60%. Lantas ada masalah apa? Memang kalau kita lihat, pasangan RK Suswono itu sejak awal melalui berbagai survei yang ada sangat tinggi sekali elektabilitasnya, bahkan mengalahkan pasangan yang lain. Apalagi pasangan Pramono Rano Karno diusung oleh PDI Perjuangan menjelang injury time penutupan pendaftaran calon gubernur kala itu. Tapi faktanya saat ini sesuai dengan hitung cepat yang ada, pasangan Pramono Rano Karno itu unggul, mengungguli pasangan Ridwan Kamil. Padahal kalau kita lihat, pasangan Ridwan Kamil itu kan didukung oleh partai besar dan banyak sekali yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Kita tahu Kim Plus itu terafiliasi dengan kepentingan politik mantan Presiden Jokowi juga Prabowo Subianto. Lantas timbul pertanyaan, kenapa bisa kalah? Kita bisa mengajukan sebuah argumentasi atau tesis bahwa kenapa Pramono Rano Karno itu bisa unggul dan mengalahkan Ridwan Kamil yang sejak awal memang elektabilitasnya sudah tinggi. Kita tidak bisa menafikan peran dukungan Anies Rashid Baswedan pada minggu-minggu terakhir terhadap pasangan Pramono Rano Karno. Apakah memang pengaruh Anies itu sangat signifikan untuk mempengaruhi kemenangan Pramono Rano Karno? Kita bisa lihat peta elektoral yang dimiliki oleh Anies Baswedan yang saat itu memang diharapkan oleh Publik Jakarta bisa maju menjadi calon gubernur, meskipun akhirnya dijegal oleh kepentingan kekuasaan yang ada saat ini. Anies memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, bahkan 44% lebih. Dan peta pengaruh itu juga bisa kita lihat dari hasil perolehan suara Anies ketika proses pemilihan presiden 2024 kemarin. Memang suara Jakarta dimenangkan oleh Prabowo Subianto Gibran, tapi selisihnya sangat kecil sekali. Anies dalam pemilihan presiden kemarin mendapat suara 41,07%, sedangkan Prabowo Gibran mendapatkan suara 41,67%. Padahal kita tahu siapa di belakang pasangan Prabowo Gibran. Ada Presiden Jokowi kala itu. Kemudian Presiden Jokowi banyak membuat kebijakan dan program dan juga intervensi pada kekuatan-kekuatan politik strategis yang ada di Jakarta untuk mendukung Prabowo Gibran. Ada
Bansos, BLT, dan lain sebagainya. Belum lagi ada kekuatan birokrasi pemerintah yang bergerak mendukung Prabowo. Tapi faktanya selisihnya tidak signifikan. Artinya memang Anies sangat kuat dan memiliki basis pendukung yang loyal di Jakarta. Nampaknya karena faktor Anies mendukung Pramono Anung, itulah kemudian Presiden Jokowi dan juga kekuasaan yang ada saat ini gusar karena mereka takut dan cemas karena jangan-jangan Pramono Anung Rano Karno akan menang mutlak satu putaran. Lantas kalau kita mendengarkan bocor halus Tempo, kayaknya ada skenario yang dilakukan oleh Jokowi and the gang di akhir atau menjelang pemilihan gubernur. Kalau kita dengarkan secara seksama bocor halus itu, kelihatannya ada opsi untuk membuat pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta 2 putaran. Belakangan upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies? Dan faktanya kalau kita lihat dari hasil saat ini, kemungkinan besar memang 2 putaran. Kenapa itu bisa? Itulah kekuasaan. Bisa berbuat apa saja dan mempengaruhi apa saja, apalagi soal keterpilihan seseorang. Maka tidak salah kemudian Alvin Lim, seorang pengacara itu mengatakan bahwa pilkada saat ini itu pemenangnya sudah disetting dan sudah ada skenario-nya. Lantas ada apa kalau memang 2 putaran? Maka kita kembali pada problem dukungan politik kekuasaan yang berada di belakang Ridwan Kamil Suswono. Banyak pihak yang meyakini Jokowi Edegen, Prabowo yang sudah membuat surat dukungan akan ikut cawe-cawe mempengaruhi keterpilihan Ridwan Kamil Suswono. Itulah yang kemudian membuat proses demokrasi pemilihan gubernur kali ini tidak fair dan tidak demokratis. Dan kecurigaan itu akan berlangsung masif jika ada putaran kedua. Tidak sekedar masif semata, juga sistematis dan terstruktur. Lantas kalau itu menjadi dugaan, kecurigaan kita, apa kita akan diam? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat dari alarm peringatan Mahfud MD tadi, sudah jelas memang Mahfud MD mencium bau anyir soal proses kecurangan akibat dari cawe-cawe kekuasaan yang ada. Kita juga bisa membuat analisis kenapa kemudian Mahfud MD membuat alarm tanda untuk waspada belum menuju bahaya. Karena bisa saja kalau betul cawe-cawe itu terus berlangsung dan memang ada 2 putaran, maka itu kemungkinan besar ada konflik sosial politik. Tidak saja melibatkan kubu politik yang ada di Jakarta, tapi bisa meluas dan menasional. Karena bagaimana? Banyak yang merasakan dalam pemilihan kepala daerah kemarin adanya cawe-cawe. Kemudian ada rasa kemarahan kolektif yang itu bisa saja meledak. Kira-kira menurut analisis kami seperti itu. Kenapa kemudian Mahfud MD official membuat alarm kewaspadaan sebelum menuju bahaya? Maka sekali lagi kami harus menyuarakan untuk kepentingan bersama, jaga Jakarta. Kembalikan proses politik pemilihan kepala daerah kepada kedaulatan rakyat, bukan kepada intervensi kekuasaan.